Kalau Anda mendapati kalimat seperti itu dalam jiwa, camkan baik-baik. Tolong jangan pernah tinggalkan kalimat itu, karena itu adalah cahaya Allah yang ditanamkan dalam jiwa Anda untuk mendapatkan kalimat tobat. Saat itulah ada peluang Anda untuk menyamai orang-orang soleh yang pernah mendapatkan anugerah ini. Anda sedang diangkat oleh Allah, disejajarkan dengan orang-orang soleh di sini. Dan peluang surga terbuka di hadapan Anda. Siapa yang memilih mau berubah dalam hidupnya, dan dia masih punya kesempatan hidup, kami akan berikan kelapangan dalam jiwanya. Minimal bukan materi dulu, tapi Anda lebih tenang hidupnya. Setelah itu muraghaman katsira, baru Allah berikan yang terasakan Anda rugi dalam kehidupan. Balikin lagi, balikin lagi, balikin lagi. Tapi yang hebat, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dan menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Imam kita dalam rakaat pertama tadi membacakan surah Ali Imran dari ayat 132 sampai dengan ayat 136. Ada hal yang penting untuk kita ketahui, pesan dalam maghrib ini, bahwa pertama, Allah mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari perbuatan riba. Kata Allah, jangan berbuat riba. La ta'kulu riba. Taati Allah, taati Rasulnya, tinggalkan kemudian riba, dan mendekatlah kepada Allah dalam kebaikan. Kedua, Allah menyampaikan pada kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Tapi di antara orang yang pernah salah itu, ada orang-orang yang baik yang menyadari kesalahannya dan dia mau berubah. Dan Allah memanggil kita pada maghrib ini untuk memperbaiki keadaan diri kita. Dan dipercepat, kata Allah, wasari'u ila maghfirah, ayat 133-nya. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergegaslah Anda untuk mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala jika memang pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Saya ingin ingatkan penting baik-baik. Mohon izin kalau saya sedikit perdalam saja pada satu kalimat. Ada beberapa kalimat dalam Al-Quran yang katanya berbeda, tapi terjemahannya bisa sama. Bisa. Ini hari apa? Sudah Sabtu ya. Bergantinya hari dalam Islam maghrib, begitu datang hari sudah pindah, kan? Malamnya dalam penanggalan Masehi masih malam Sabtu, dan kita hitung masih Jumat dalam penanggalan Masehi. Baik, Jumat. Setiap hari Jumat itu bagi laki-laki ikhwan dan syariat apa? Salat Jumat. Sekarang lihat syariat salat Jumat di Quran surah ke-62 ayat ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang beriman, jika Anda diseru, diingatkan untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au. Di situ diterjemahkan di mushaf, maka bersegeralah. Fas'au, bersegeralah. Sekarang lihat baik-baik. Ketika kita disebut pernah salah dalam hidup, tidak ada yang sempurna, Allah meminta kita untuk berubah, mengoreksi diri. Kalimatnya digunakan kalimat wasari'u, diartikan sama di mushaf. Bersegeralah. Ini bersegera, sana bersegera. Apa bedanya? Nanti Anda cari kitab diantaranya namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Abu Hilal Al-Askari. Di situ dibahas kata-kata yang terlihat seperti sama tapi punya makna yang berbeda. Ingat, dalam bahasa Arab itu kalau kalimatnya berbeda itu pasti diksinya tidak sama. Penekanannya tidak sama walaupun diartikan bisa sama. Qa'ada duduk, jalasa duduk. Kenapa yang satu qa'ada yang satu jalasa? Iqra, bacalah. Utlu, bacalah. Kenapa wahyu pertama turun menggunakan Iqra, tapi setelah wahyunya datang menggunakan Utlu? Dan di Quran dua-duanya diterjemahkan dengan bacalah. Tidak ada beda. Iqra, Quran surah ke-96 ayat 1. Iqra, bacalah. Quran surah 29 ayat 45. Utlu, ma'uhya ilaika minal kitab. Bacalah, apa bedanya? Nah, sebelum jauh kita bahas, kitab tadi nanti membantu kita untuk memahaminya. Kalau kalimatnya fas'au, bersegera di hari Jumat, itu artinya sifat segera ini disertai dengan persiapan. Fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah Anda untuk ingat pada Allah, tunaikan salat Jumat. Tapi bukan berarti ujuk-ujuk langsung ke masjid, siap-siap dulu. Kata Nabi, siapkan. Misal,
Kalau sekarang waktu zuhurnya misal jam 12:08, Jumat 12:28, fas'au, bersegera, itu bukan Anda dengar adzan 12:08 langsung ke masjid, bukan. Anda siap-siap sebelum berangkat. Anda tahu nih, jam 12:08 Jumatan, berarti jam 11 saya siap-siap. Anda mandi dulu, cari pakaian terbaik, gunakan wangian, itu sunnahnya. Makanya saya sering sampaikan pada para istri-istri calon penghuni surga, bantu suaminya. Kalau suami aktif dalam pekerjaan, begitu Jumat berangkat, siapkan pakaian terbaiknya. Siapkan wangiannya, 10:30 SMS. Sayang, ini waktunya kita mendekat kepada Allah. Titip doa dari keluarga ya. Anakmu seperti ini. Titip doa untuk istrimu supaya cepat menghafal Quran. Mudah-mudahan pekerjaan ayah lancar dan Allah menyatukan kita di surga. Itu indah. Tidak cukup dengan amin, Bu. Siapkan dulu nanti buat Jumat depan kalau masih hidup. Ya. Tayyib. Jadi setiap ada kesempatannya, manfaatkan teman-teman. Itu indah. Bukankah saat Jumat ada waktu yang sangat diijabah? Makanya persiapan. Banyak hadis turun di situ. Sampai datang di awal waktu dan sebagainya. Tayyib, kenapa orang ketika akan dia diminta oleh Allah berubah? Memperbaiki diri. Dari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Dan kata Quran indah. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat. Dalam makhluk penciptaan. Quran surah ke-66. Ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas. Cuma malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka dicipta tidak pernah bermaksiat dan mengerjakan tugas sesuai perintah. Jadi kalau malaikat dicipta kamu zikir aja, zikir aja sampai dengan kehidupan kita berakhir dia zikir. Nanti kita lihat di akhirat, dan malaikat tugasnya zikir, tasbih, tahmid dan takdis. Quran surah 2 ayat 30. Ada yang tugasnya nyabut nyawa aja dicabut, gak bosan dia Pak. Malakul maut namanya. Quran surah 32 ayat 11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Mau yang dicabut orang soleh, mau orang salah, dia yang nyambut. Tidak ada tukeran. Jibril, saya bosan lihat orang ini, kamu aja yang cabut. Tidak. Ya giliran cabut nyawa, dia turunkan wahyu, malaikat Jibril. Jelas tupoksinya. Tapi lihat baik-baik. Ingat, yang tidak pernah salah itu malaikat. Yang tidak kenal benar cuma setan. Kita itu manusia yang insya Allah bisa benar, tapi tidak luput dari kesalahan karena ada nafsu dalam diri kita. Nafsu, Quran surah 12 ayat 53. Nafsu itu cenderung mengarahkan pada yang salah. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak bisa menganggap diri saya suci karena ada nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan nafsu cenderung mengarahkan pada yang salah. Cuma bedanya kita dengan setan, kalau setan salah, diberi kesempatan berubah, dia tidak mau tobat. Setan pernah salah, Pak. Asalnya setan itu iblis. Setan disebutkan pertama di Quran surah 2 ayat 36. Asal setan itu iblis. Quran surah 2 ayat 34. Asal iblis itu jin. Quran surah 18 ayat ke-50. Jin ini asalnya taat. Cuman berbuat maksiat. Ketika kemudian Allah mintakan dia untuk tobat, dia tidak mau tobat. Malah dia mengatakan dengan bahasa yang sangat luar biasa sombongnya. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13-nya. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih baik dibanding dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level. Orang yang makhluk yang diciptakan lebih tinggi mesti hormat pada yang lebih rendah. Jadi Allah beri pilihan pada dia untuk tobat, dia nggak mau tobat. Bedanya kita dengan iblis, Adam manusia. Adam pernah salah. Quran surah kedua ayat 36 salah. Kata Allah jangan dekati pohon ini di Quran surah 2 ayat 35. Tapi oleh Adam didekati dan dimakan buahnya atas godaan iblis. Salah. Tapi bedanya dia dengan iblis alaihi salam, Nabi Adam diberikan kesempatan tobat dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Bedanya Adam dengan malaikat, malaikat sempurna, Adam manusia, Adam salah. Bedanya Adam dengan iblis, Adam mau tobat, iblis tidak mau tobat. Jadi disitulah letak pertengahan kita. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Di antaranya Quran surah ke-7, misalnya Al-A'raf ayat 26 sampai 31-nya. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan lagi kamu nanti digelincirkan oleh setan seperti kedua orang tuamu dilepaskan dari surga. Poinnya adalah, karena ada manusia, kita keturunan manusia, maka letak kita adalah di antara malaikat dan di antara iblis. Kita tidak sempurna, pernah salah, tapi kita beda dengan iblis, punya peluang untuk tobat. Nah, jadi kalau kita pernah salah sampai maghrib ini, Allah mengajak pada kita untuk kembali. Di antara sekian hamba Allah yang sholat di masjid, demi Allah saya katakan, hanya Anda
yang mendapatkan kesempatan mendengar ayat ini pada kesempatan maghrib ini. Barangkali saking sayangnya Allah kepada kita, kitalah yang digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mau memperbaiki diri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya wasari'u, bersegeralah. Kalau dalam bahasa Arab ada menggunakan kata sara'a yang diartikan dengan bersegera, itu artinya sifat segera yang dipercepat bahkan tanpa persiapan sedikit pun. Kalau ada kalimat sara'a, kata perintahnya surah, itu artinya nggak usah banyak mikir, kerjakan aja. Semakin Anda banyak pikirkan, semakin Anda rencanakan, semakin sulit mewujudkannya. Jadi kalau Anda pernah salah malam ini, jangan tunggu besok untuk tobat, karena Anda belum tentu hidup sampai dengan besok. Kalau Anda pernah salah siang hari, jangan tunggu malam untuk tobat. Seketika beristighfar, kembalikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat tadi mengatakan, ayo tidak ada yang sempurna, bertobatlah kepada Allah, dan dengan tobat itu berpeluang meraih surga, yang surganya seluas langit dan bumi. Insya Allah, bahkan di ayat 135-nya, nanti ada kaitan yang sangat indah. Maaf, berapa besar pun dosa Anda, sedahsyat apapun dosa Anda, sepanjang nyawa belum sampai di kerongkongan, ada peluang bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni khatabtu mar'atan. Saya pernah melamar seorang wanita. Ini ada pemuda datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Inni khatabtu mar'atan." Saya pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Hanya sayang, lamaran saya ditolak. Dia tidak mau menikah dengan saya. Masya Allah. Jadi mohon izin ya, para pemuda zaman-zaman sekarang, jangankan antum, generasi salaf pun ada yang ditolak. Ya tuh nggak usah kecewa ya. Baik, nanti kita lihat bagaimana cara menyikapinya. Tapi nanti ada kisah yang sangat menarik di sini. Wa khatabaha ghairi. Setelah aku lamar, aku ditolak, orang lain datang melamarnya. Tayyib, fa ahabbat an tankihahu. Maka perempuan itu menerima lamarannya. Berat ini. Disinilah setan datang bermain. Awas, hati-hati. Awas. Bagaimana permainan setan datang? Dalam keadaan demikian cemburu kemudian datang, setan membangkitkan amarahnya, apinya digolakkan, dan disinilah persoalan mulai muncul. Lihat baik-baik. Saghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku dibutakan oleh cemburu yang sangat dahsyat, maka aku bunuh perempuan itu. Jadi karena kecemburuan luar biasa, kemudian datang setan menghampiri, dibangkitkan kobaran apinya, dan keluarlah kemudian tindakan maksiat yang luar biasa, dibunuhlah perempuan itu. Saya mau sampaikan gini ya, ingat betul pesan saya ini. Jika di dalam Al-Quran dan di dalam hadis disebutkan satu peristiwa, dan peristiwa itu tidak dijelaskan siapa namanya, pelakunya, kapan kejadiannya, maka ingat baik-baik, peristiwa itu akan mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda dan di masa yang tidak sama. Sebaliknya, lihat kaidahnya. Kalau Anda menemukan dalam Al-Quran satu kejadian, namanya langsung disebutkan spesifik, bahkan dengan bin-bintinya misal, maka ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang tersebut dan tidak akan terjadi pada orang lain lagi di masa-masa yang akan datang. Baik, contoh yang pertama misal, saya ambil dulu di bagian yang kedua untuk memudahkan. Namanya disebutkan langsung dengan bin dan bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Maryam disebutkan, bahkan bintinya disebutkan, anak perempuannya Imran. Apa keistimewaannya? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar, dan tidak ada yang menyentuhku, disentuh pun tidak. Quran tidak mengatakan yang mengandung melahirkan tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak, ya. Tapi yang ini bahasanya tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Jadi ini ingin menunjukkan tidak akan lagi terjadi di masa yang akan datang seorang perempuan tidak disentuh laki-laki manapun bisa mengandung melahirkan kecuali Maryam alaihissalam. Jelas? Tapi kalau kaidahnya mengatakan maaf, tidak disebutkan siapa orangnya, hanya lakabnya saja, gelarnya misalnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya, maka ini menunjukkan kesan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pernah ada perempuan yang menggoda Yusuf alaihissalam supaya bisa berduaan dan berbuat maksiat. Siapa namanya? Tidak, bukan, jangan ngarang.
Ingat, mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya. Baik, kalau tidak disebutkan nama, antum jangan mencari nama. Kalau Qurannya tidak menyebutkan nama, Quran hanya menyebutkan, lihat, wa imra'atul aziz, imra'atul aziz, istri perdana menteri, istri pembesar. Ada istri pembesar, melihat kemudian bagian dari anak angkatnya, yang dekatnya, atau bisa juga bagian dari ajudannya dan sebagainya, wajah tampan, rupawan, elok dan sebagainya, tiba-tiba mengajak selingkuh. Pertanyaan saya, ada nggak sekarang istri pejabat bisa selingkuh dengan ajudan? Ada. Bisa selingkuh dengan bawahan? Ada? Ada. Jadi perselingkuhan bisa terjadi. Karena itu Quran mengistilahkan, dalam Qurannya tidak menunjuk perempuan namanya siapa, tapi dengan inisial ingin mengistilahkan bahwa akan terjadi yang seperti itu lagi di masa depan. Kalau ada yang seperti itu terjadi, maka Anda kalau mendapatkan peristiwa serupa, belajar pada ayatnya. Misal, bukankah di situ disebutkan istri pembesar? Artinya kalau Anda semakin besar dalam kedudukan, dalam pekerjaan, naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan, di antara godaannya pasti akan terjadi dengan seperti itu. Catat baik-baik. Demi Allah saya katakan, Quran tidak mungkin keliru. Kalau Anda punya jabatan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, maka ada isyarat dalam Al-Quran, setan akan memalingkan Anda dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan godaan-godaan pasangan-pasangan yang tidak halal. Ingat baik-baik gitu ya. Pasti terjadi. Coba antum diangkat, sebelumnya nggak ada sekretaris. Ketika jadi direktur ada sekretaris. Antum laki-laki, sekretarisnya siapa? Perempuan. Ya sekantor di ruangan bersama antum. Di kantor 8 jam, lihat istri cuma 4 jam. Karena pulang ngerjakan tugas lagi, capek istirahat. Yang banyak dilihat, yang bukan pasangan antum. Hati-hati di situ. Ya, semakin naik, olahraganya pun berubah. Ayo coba lihat-lihat. Yang sebelumnya, Masya Allah, mainnya tenis, naik jadi golf. Bola di atas, pindah ke bawah. Perangkat tenis dengan golf itu berbeda. Coba lihat, kalau tenis, permennya candy. Sama, golf juga ada permen, cuman candy-nya lain. Hati-hati itu ya. Jadi ketika antum hadir dalam suasana seperti itu, Quran nggak pernah keliru, Pak. Anda kalau belajar Quran dengan baik, dan Anda petakan, dan pilihan hidup Anda dipilih, demi Allah saya katakan, keluarkan semua perintah dan larangan Quran, pelajari baik-baik, Anda akan siap menghadapi segala problematika kehidupan Anda di situ. Nah sekarang, saya tanya pada Anda, tadi kisah laki-laki ini disebutkan nggak siapa orangnya? Tidak. Perempuan disebutkan nggak? Tidak. Kejadiannya disebutkan kapan? Tidak. Artinya, kejadian itu akan terjadi lagi dalam setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak dengar kasus kekinian, ada orang ditolak cintanya, bunuh pasangannya? Ada. Ya, padahal dia belum nikah, sudah mengatakan membunuh kekasihnya. Kekasih dari mana? Silakan cek. Lamaran belum, baru menyatakan cinta. Ya, makanya kadang-kadang tayangan-tayangan pun membantu untuk mewujudkan itu. Sekarang setannya tidak datang cuma kepada orangnya. Dia membuat dalam bentuk media-media. Silakan cek. Ya, dulu kata Nabi, katakan yang baik-baik. Sekarang muncul katakan cinta, katakan putus, dan sebagainya. Ya, program-program dimaksud kadang-kadang, mohon maaf ya, ini cuma masukan-masukan. Anda sepakat, silakan koreksi. Tidak sepakat, perbaiki diri. Ya, karena banyak tayangan-tayangan juga yang kadang-kadang tidak disadari, itu yang bisa menghadirkan maksiat dalam kehidupan. Nah, sekarang mari kita kembalikan. Nah, sekarang persoalannya, apa hubungan dengan hadis berbuat baik kepada ibu? Teruskan hadisnya. Maksud saya, kalau Anda nanti pernah berbuat salah yang seperti ini, bagaimana cara memperbaiki dirinya? Nah, mari kita lihat. Fa'ghirtu 'alaiha faqataltuha. Ya Ibnu Abbas, saya pernah melamar perempuan ditolak, ada orang lain datang diterima, saya dibutakan oleh cemburu, datang setan, tak terkontrol tangan saya bunuh perempuan itu. Pertanyaannya, fahalli min taubah. Saya masih punya kesempatan tobat gak? Masya Allah. Saya ajarkan Anda satu keindahan dalam isyarat Al-Quran dan hadis. Quran surah 39 ayat 53. Mohon bersabar ya. Dengan kita setiap kalimatnya kita turunkan ayat Qurannya, sambungan hadisnya supaya maksimal belajar kita. Saya turunkan dulu ya beberapa ayat. Maaf, kelihatan insya Allah? Belum ya, saya tulis dulu Mas ya, baru kelihatan. Baik. Nggak ada dosa, tapi bisa lihat. Quran surah 39 ayat 53. Ajakannya di Quran, kita ambil lagi. Jadi kita turunan, kita samakan dengan Quran. Misal surah ke-25 ayat 63. Ini yang positif, ini yang terlihat negatif.
Kemudian diminta oleh Allah untuk kembali, Quran surah ke-66 ayat ke-8. Ini. Kemudian setelah ini dijanjikan dengan surga di Quran surah ke-3 ayat 133. Kemudian diberi contoh, ini yang hebatnya, diberi contoh oleh Quran. Contohnya di Quran surah ke-4 misal, ayat yang ke-100 paling kiri sebelah bawah. Setelah itu terserah kepada kita apakah ingin mengikuti jejak ini atau tidak. Sekarang perhatikan baik-baik. Orang ini bertanya, apakah ada bagi saya kesempatan untuk taubat? Perhatikan baik-baik ya. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, lihat, fokus. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berlumur maksiat dalam hidupnya. Pertama, Allah menyebut dengan kalimat ibad, hamba. Pakai ya lagi, ibadi. Asalnya begini, hambaku. Masya Allah. Perhatikan. Kemudian setelah itu kalimat hamba ini disandingkan dengan kalimat israf. Bukan cuma dosa Pak, tapi israf. Di tingkatan dosa itu, saya pernah berada di sini juga, di awal kedatangan saya di sini, kita pernah membahas tentang turunan dosa yang mengantarkan dengan tobat kita ke surga. Masih ingat? Ada khata, turunan pertama. Khata. Yang kedua ada dzambun. Yang ketiga ada dzunubun. Yang keempat ada dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Yang kelima, ini tingkat paling tinggi. Ini salah tapi belum tentu ada dosanya. Ada yang mengandung dosa tapi belum tentu ada dosanya. Misal, mohon maaf, subuh jam berapa sekarang? 4:37, 4:35, nggak apa-apa. Terjadi perbedaan pendapat karena asalnya berbeda. Ya, kita ambil tengah-tengah, misal 4:35, misal subuh 4:35. Taib. Anda tunaikan sholat subuh jam 5:34. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu dosa. Kalau Anda memang tertidur di sini, Anda ketiduran, bangunnya misalnya jam 5:34. Bukankah sholat orang yang tertidur pada saat bangunnya? Anda lupa di sini, dan persoalannya kalau sudah lupa kan, maaf, suka nggak inget. Nah, begitu Anda lupa di sini, lupa disebut dengan nisyan. Kata dasarnya nasia itu lupa. Saya lupa, nasitu. Kami lupa, nasina. Kalau orang sudah lupa, bisa salah khata. Kalau pekerjaannya disebut dengan akhta, saya salah, akhtatu. Kami salah, akhtana. Kami lupa, kami salah, nasina, akhtana. Di Quran kalimat ini disandingkan dengan ini. Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi begitu Anda ketiduran, bangun jam segini, Anda sholat. Anda salah, tapi belum tentu dosa. Karena Anda tertidur mungkin saking lelah dan sebagainya di situ. Paham? Itu khata. Lihat sini. Tapi persoalannya misal, maaf. Ada yang kedua. Dia sengaja begadang malam, nonton misalnya bola, tunggu, Liverpool lawan Tottenham Hotspur dan sebagainya. Wah, udah 91 plus sekian kan, menang, Muhammad Salah golin, misal gitu kan, misal udah skor 2-1, menang, tiba-tiba pelanggaran, diving, menangis jadinya, kan, skor 2 sama, misal. Saya nggak nonton Pak, dan nggak ada kerjaan itu, ya, nggak nonton saya. Cuman saya dengar seperti itu gitu kan, ya, sangat tidak menyenangkan. Ya, Jurgen Kloppnya sampai tepuk tangan gitu kan. Nah, itu. Saya nggak nonton ya. Cuman Pochettino yang sangat bahagia ya. Menangis sampai menjelang kepada subuh. Begitu dekat subuh dia tidur. Nah, jadi dia ketiduran itu bukan karena lelah, karena nonton bola. Ketika dia tertidur kemudian subuhnya dia terlambat. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Yang ini dosa. Kenapa? Karena akibat lalainya dia terlambat salat, bukan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Karena mengejar hal yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh syariat. Maka ketika dia salah dan berdosa disebut dzambun namanya. Perhatikan baik-baik. Nah ini. Saking sayangnya Allah pada orang yang berbuat dosa seperti ini, kamu jangan perbanyak dosanya ya.
salah langsung kembali. Maka Allah turunkan satu sifat untuk mengampuni yang ini, namanya ghafir. Ghafir. Kalau yang ini al-afu, al-afu. Makanya ketika Anda mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, setelahnya di ujungnya wa'fu anna, al-afu. Yang ini ghafir. Turun Quran surah ke-40 dengan namanya, ayat yang ketiga. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Anda pernah berbuat salah, ada dosa aja, cepat kembali. Saya turunkan sifat saya untuk mengampuni dosa Anda. Nah, yang jadi persoalan, begitu dia bangun terlambat misalnya, sudah salah, dia terlambat menunaikan, kemudian dia komentari orang lain. Kenapa kamu terlambat? Biasa, orang itu cuma terlampau soleh aja. Misal, dia terlambat sholat, dia menggibahkan orang lain. Salah tidak? Dosa tidak? Nambah dosanya, berubah dari dzambun jadi dzunubun. Ini. Saking sayangnya Allah diturunkan sifat yang selanjutnya yang ketiga, untuk mengampuni yang ini. Gak ada masalah, silahkan kaum manusia, kembali. Namanya Ghaffarun. Quran surah Nuh. Surah 71 ayat ke-10. Ketika umatnya Nabi Nuh banyak berbuat dosa, dosanya bukan cuma di sini tapi sudah seperti ini, maka kalimatnya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bukan ghafir, tapi ghaffar. Ini menunjukkan umatnya Nabi Nuh dosanya sudah semakin banyak. Tapi Allah berkenan untuk menerima mereka untuk kembali. Lihat, dzunubun ma'a zulmi, sudah terlambat subuh, sudah membicarakan orang lain, kemudian ngajak yang lainnya. Sekali-kali nggak usah terlampau tepat waktu, besok nonton lagi yuk. Misal, salah nggak? Dosa nggak? Dosa, dan dia zalim, karena di antara orang zalim yang mencegah orang lain untuk ibadah ke masjid. Turun Quran surah kedua ayat 114, paling kiri sebelah atas pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha. Azlam pakai zalim. Siapa orang paling zalim dibandingkan orang yang mencegah orang lain untuk ibadah ke masjid? Orang mau ke masjid diajak nonton sesuatu misal. Maka di situ sudah salah dan zalim, muncul dzunubun ma'a zulmi. Pada yang keempat ini pun Allah masih sayang. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan ada kesempatan kembali. Diturunkan sifat yang keempat namanya ghafurun. Tapi yang ini dahsyat. Israf. Sudah dia terlambat, sudah dia bicarakan orang, sudah ngajak orang supaya nggak ke masjid, tiba-tiba mencari-cari ustadz dan ulama untuk disakiti. Misal, wah, sana sini. Ini yang nyalahin kita kemarin nih. Ceramahnya ini yang nyalahkan kita nonton. Gara-gara dia Liverpool jadi kalah, misal gitu kan. Misal, diincar sana sini, misal. Itu sudah berubah. Maaf, kalau yang tadi ada yang dusta saja, ada yang mencuri saja. Kalau ini diborong semuanya. Dusta iya, mencuri iya, jahat iya, macam-macam iya. Bahkan kalau ada orang berbuat dosa dia belum pernah kerjakan, rasanya kurang komplit. Yang ini israf. Ini istilahnya. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Ketika ada seorang berbuat berlebih pun seperti ini. Contoh paling gampangnya Firaun. Allah masih memberi kesempatan pada dia untuk kembali. Tidak peduli berapa dosanya. Selama nyawa belum sampai kerongkongan, diberikan jalan untuk kembali. Dan hebatnya, lihat baik-baik, lihat, Allah masih mengakui mereka sebagai hamba. Qul ya ibadi. Hamba. Kalimat hamba tidak pernah disebutkan di Quran. Salah satunya kecuali untuk menunjuk hamba Allah yang saleh. Misal, Quran surah ke-25 ayat ke-63. Ketika ada hamba Allah yang saleh disebut dengan ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Misal, saat bulan Ramadan, lihat dengan kalimat yang sama. Saat Ramadan yang puasa orang baik atau yang tidak baik? Orang baik, yang tarawih orang baik, yang tidak baik. Orang baik, karena itu ketika orang-orang ini berdoa kepada Allah, kalimatnya menggunakan kata ibad. Saat Ramadan, Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi. Ya Muhammad, kalau hamba-hambaku ini, hambaku bertanya padamu, di mana aku? Bagaimana mendekat kepadaku? Kata Allah, fa inni qarib, saya dekat. Saat Ramadan lebih dekat. Maka silahkan minta. Bukankah banyak orang yang memohon di Ramadan, hamba-hamba Allah yang saleh? Sekarang perhatikan, maksud saya, ketika Allah mengajak seseorang untuk kembali menjadi baik dengan taubat, maka disejajarkan sifat taubat ini dengan amalan orang-orang saleh. Perhatikan baik-baik. Maka ketika Anda pernah berbuat dosa dalam kehidupan dan sebagainya, perhatikan, saking sayangnya Allah, sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, akan diberikan getaran dan petunjuk kepada jiwa supaya dia mau bertobat. Kadang-kadang kalimatnya singkat dalam hati kita. Kok dia bisa baik ya? Saya bisa nggak seperti itu?
Wah, dia bisa berubah. Kira-kira saya masih diterima nggak? Kalau Anda mendapati kalimat seperti itu dalam jiwa, camkan baik-baik. Tolong jangan pernah tinggalkan kalimat itu, karena itu adalah cahaya Allah yang ditanamkan dalam jiwa Anda untuk mendapatkan kalimat tobat. Saat itulah ada peluang Anda untuk menyamai orang-orang soleh yang pernah mendapatkan anugerah ini. Anda sedang diangkat oleh Allah, disejajarkan dengan orang-orang soleh di sini. Dan peluang surga terbuka di hadapan Anda. Itulah yang terjadi kepada laki-laki ini ketika dalam jiwanya melakukan kesalahan, tiba-tiba ada gejolak dalam jiwanya. Bisa nggak saya kembali? Ada nggak peluang untuk berubah? Kalau Anda pernah berbuat salah, tidak ada yang pernah salah. Tapi Anda bisa memilih, mau seperti iblis tidak mau tobat, atau Anda mengakui diri sebagai manusia yang punya kesempatan untuk berubah. Jelas? Anda tidak mau berubah, maka mohon maaf, Anda terlambat. Karena sudah ada Fir'aun yang duluan mempraktekkan itu. Fir'aun ditawarkan oleh Allah untuk berubah, langsung dengan dua orang nabi, namanya Musa dan Harun. Tapi dia tidak menerima tawaran itu. Dia punya pasukan, dia sebagai pimpinan, dia punya kekuatan, dia menolak, ditenggelamkan oleh Allah dan abadi jasadnya sampai dengan kini. Anda siapa dibandingkan Fir'aun? Anda tidak punya kedudukan seperti Fir'aun, pasukan juga tidak punya, kekuatan juga tidak punya, pengen ikut-ikutan seperti Fir'aun. Anda siapa? Main. Jadi Anda terlambat. Paham ya? Jadi dari sini teman-teman sekalian, saya ingin katakan pada Anda, kenapa saya terjemahkan dengan ayat Quran ini? Karena di sini ada kalimat, bisa nggak saya punya kesempatan tobat? Jadi kalau Anda pernah salah dan ada getaran di situ, ada riba, saya mau tobat, itu artinya Allah ingin mengangkat getaran di jiwa Anda supaya naik level pada yang terbaik. Nah, sekarang saya berikan turunan ayat selanjutnya secara singkat. Ada orang-orang yang lebih dahsyat dibandingkan dengan ini. Pernah dengar yang bunuh 100 orang? Ya, 99 orang konsultasi pada seorang syekh. Ya, saya pernah bunuh 99 orang, diterima nggak tobat saya? Wah, susah, kebanyakan. Oh, sekalian, ya udah saya eksekusi aja. Ya, sekalian nggak diterima, gitu kan? Ini akhlak juga, jangan sampai ada orang ingin minta pendapat, tiba-tiba kita berikan sesuatu dengan cara yang kasar. Singkatnya 100 orang, dia minta kemudian konsultasi pada seseorang. Lihat, kata syekh itu, tidak ada seorang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi ketika Allah menyayangi seorang hamba, diberikan kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Pindah dari tempat itu, hijrah dulu ke tempat yang lain di sini. Lihat baik-baik. Engkau bukan berarti nggak bisa baik, tapi tempat itu seringkali mempengaruhi engkau untuk tidak bisa jadi baik. Kamunya baik, cuman kamu tinggal di lingkungan yang tidak baik. Sama seperti Anda di kantor misalnya. Ya, pekerjaan Anda membuat Anda sulit sholat. Sholat susah, gajinya memang besar 100 juta per bulan. Tapi sholatnya susah, baca Quran susah, sipnya susah, Jumatan sulit. Allahu Akbar. Bukan Anda nggak bisa sholat, cuman pekerjaan Anda di sini menghambat Anda untuk ibadah. Maka lihat rumusnya, Anda cari pekerjaan yang lain yang mendatangkan kemudahan bagi hidup Anda dan ibadah Anda, dan disitulah ketentraman dan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini kemudian bertanya pada syekh tadi, kata beliau pergi ke tempat ini. Singkatnya, diarahkan ke majlis ilmu yang lain, jalan di pertengahan. Di pertengahan belum sampai ke tujuan, nyawanya kemudian sesuai dengan ajalnya, dikirimkan malakul maut, wafat di situ. Diukur cuma sejengkal, belum nyampe nih ke majlis ilmu, wafat di pertengahan. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Fokus ya. Dalam dia berjalan, dia bertobat. Dia mengambil tawaran Allah, maka istighfarnya menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Membunuh, udah nggak ada nilainya. Habis. Dan derap langkahnya menuju majlis ilmu, menghadirkan amalan baru. Setiap langkahnya dihitung. Maka ketika dia wafat di pertengahan dia wafat, bukankah dengan istighfar menggugurkan dosanya? Ketika dosanya gugur, dia tobat, gugur dosanya, dan dengan langkahnya muncul amalannya. Maka apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Dia memilih untuk berhijrah, turun ayatnya, langsung diberikan kepada kita. Lihat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsira was'a. Siapa yang memilih mau berubah dalam hidupnya dan dia masih punya kesempatan hidup, kami akan berikan kelapangan dalam jiwanya. Minimal bukan materi dulu, tapi Anda lebih tenang hidupnya. Setelah itu maraghaman katsira, baru Allah berikan yang terasakan Anda rugi dalam kehidupan. Balikin lagi. Tapi yang hebat, saya tutup, wa may yakhruj, awas, min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Siapa yang kemudian berniat untuk berubah, bertekad dia keluar rumah, berubah untuk mendekat pada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan, wafat dia di pertengahan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tawarkan, kata Allah, saya tetapkan pahalanya, saya gugurkan semua kesalahan-kesalahannya.
Ayatnya turun kepada kita, kisahnya sudah ada, dan perbuatannya lebih dahsyat dibandingkan kita sekarang. Angkat tangannya, siapa yang pernah bunuh orang di sini? Ayo, saya antar ke polisi. Tidak ada yang bunuh. Orang tadi bunuh 100 orang. Perbuatannya buruk. Dia berubah, berhijrah, wafat, masuk surga. Antum nggak pernah bunuh orang. Dan sampai di majelis ilmu. Jadi kalau tawaran maghrib tadi belum mampu menyentuh Anda untuk berubah, Anda perlu ditawarin apa lagi? Benar kata Nabi, kalau ada umat Nabi nggak masuk surga, bukan karena nggak bisa masuk surga, karena dianya nggak pengen. Itu masalahnya. Tolong camkan ini. Anda diberikan gaji 100 juta per bulan, susah sholat, atau gaji 1 juta per bulan, gampang sholat. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Pilih mana? Nah, renungkan sampai dekat ke salat Isya, kita jeda sejenak, dan kita teruskan kemudian insya Allah membahas keterangan hadis yang selanjutnya. Tapi tidak usah dibawa salat ya, cukup kita kemudian renungkan saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.